Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan mengajarkan materi tentang statistika, yaitu submateri ukuran pemusatan data. Habis itu sekarang ini capaian pembelajarannya. Ketika kalian selesai mempelajari pada pelajaran ini, diharapkan kalian mampu menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok yang mencakup rata-rata, min, modus, dan median. Untuk kali ini untuk data berkelompoknya adalah hanya pada rataan saja ya, karena sesuaikan dengan kurikulum kalian. Untuk yang kedua adalah kalian mampu mengaitkan ukuran pemusatan data dan permasalahannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini untuk definisinya kalian bisa baca menurut para ahli ya. Nah, di sini jenis ukuran pemusatan data terdiri dari dalam statistik ada tiga ukuran yang paling umum adalah ini. Pertama min itu adalah rata-rata, kedua median, ketiga modus. Kita masuk yang rata-rata dulu ya, yang min. Min itu adalah nilai yang mewakili suatu himpunan atau sekelompok data. Lambang min adalah X bar. X bar itu X di atasnya itu dibaca X bar. Rumus umumnya itu adalah rata-rata hitung sama dengan jumlah semua nilai data. Jadi jumlahnya semua nilai data itu dibagi banyak nilai data. Jadi jumlah semua nilai data dibagi banyak nilai data. Nah, ini kita masuk di rumus untuk min data tunggal atau rata-rata data tunggal. Nah, jika terdapat n buah data terdiri dari, jadi ada data X1, X2, X3 sampai Xn, itu adalah rata-rata data tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut. Jadi X barnya itu adalah banyak jumlah dari X1, X2, X3 sampai Xn itu per n. N nya itu adalah jumlahnya. Contohnya kalau di atasnya ada 6 data, berarti n nya itu 6 gitu ya. Atau bisa juga kalau ditulis X bar adalah sigma dari Xi atau sigma dari banyaknya nilai X jumlahnya tadi per banyaknya datanya tadi ya. Jadi sigma X itu maksudnya adalah jumlah dari data 1 sampai data ke n ya. N itu banyaknya data. Oke, kita masuk di contoh soal. Tentukan nilai rata-rata dari, ini contoh soal. Tentukan nilai rata-rata dari 6, 5, 4, 7, 8, 5, 4, 6, 7, 8. Jadi ini datanya itu kita jumlahkan semua ya. Jadi kita jumlahkan semua, 6 tambah 5 tambah 4 tambah 7 tambah 8 tambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 7 tambah 8 per banyaknya data. Banyaknya data itu ada berapa? Nah, banyaknya data itu ada 10 ya. 5 tambah 6 tambah 7 6 tambah 5 tambah 4 tambah 7 tambah 8 tambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 7 tambah 8 itu adalah 60 ya. Jumlahnya itu adalah 60 dibagi 10, berarti hasilnya adalah 6. Jadi rata-rata dari nilai yang di atas ini adalah 6. Nah, ini untuk rata-rata data berkelompok. Rata-rata data berkelompok itu rumusnya itu adalah X bar atau rata-rata sama dengan sigma FIXI. Jadi FIX itu adalah frekuensi data kelas ke I. Jadi data kelas ke 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Lalu X barnya itu adalah nilai tengah kelas ke I. Jadi nilai tengahnya. Nanti ya, untuk penjelasannya kita langsung masuk ke contoh soal aja ya. Sebanyak 21 orang pekerja dijadikan sampel dalam hitungan tinggi badannya. Data tinggi badan dibuat dalam bentuk kelas interval. Hasil pengukuran tinggi badan adalah sebagai berikut. Tentukan rata-rata tinggi badan pekerja berikut. Nah, jadi ini ada. Jadi untuk tinggi badan 151 sampai 155 cm itu ada 3 orang. Ya. Untuk tinggi badan 156 sampai 160 cm itu ada 4 orang. Untuk tinggi badan 161 cm sampai 160 cm, 165 cm itu ada 4 orang. Untuk tinggi badan 166 cm sampai 170 cm itu ada 5 orang. Untuk tinggi badan 171 cm sampai 175 cm itu ada 3 orang. Dan untuk
tinggi badan 176 cm sampai 180 cm itu ada 2 orang. Oke, ini penyelesaiannya ya. Nah, untuk menentukan ini FIXI ini kita lihat. Nah, ini titik tengahnya ya, dilihat titik tengahnya. Ini titik tengahnya dari 151 sampai 155 itu berapa? Nah, titik tengah itu didapat, ini dijumlahkan 151 ditambah 155 dibagi 2. Ya, jadi ini 151 ini ditambah 155 ini dibagi 2. Nanti dapatnya adalah titik tengah. Ya. Nah, frekuensinya ada 3. FI X kali XI. Sesuai tadi rumusnya itu adalah sigma dari FI kali XI. Jadi FI ini yang ini frekuensi kelas ke-1, FI itu maksudnya frekuensi kelas ke-1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan kelas ke-6 ya. Jadi dikalikan. Ini dikalikan. XI-nya tadi titik tengahnya ini 153 dikali 3 sama dengan 459 dan seterusnya sampai di bawah. Ini 156 ditambah 160 dibagi 2 dapatnya adalah 158 dan seterusnya sampai di bawah. Akhirnya kita dapat sigma FI-nya atau jumlah FI-nya itu adalah 21. Sedangkan jumlah atau sigma dari FI kali XI adalah 3458. Nah, ini dari tabel diperoleh sigma FI-nya adalah 21 dan sigma FI kali XI adalah 3458. Nah, tinggal dibagikan aja. Rata-ratanya diperoleh. Jadi tadi sesuai rumusnya X bar sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI. Berarti 3458 dibagi 21 adalah 164,67. Jadi rata-rata tinggi pekerja tersebut adalah 164,67. Nah, sekarang kita masuk di median. Median itu adalah titik tengah. Median adalah nilai pusat yang terletak di tengah-tengah perkumpulan data yang jika di kelompok data tersebut diurutkan dari yang terkecil atau X1 hingga yang terbesar atau XN. Jadi XN itu tergantung banyaknya data tadi ada berapa. Median dinotasikan dengan MET. Median data tunggal. Nah, untuk di SMP itu kita hanya membahas untuk median data tunggal. Nah, data median ini untuk data tunggal ini dibagi atas 2, median data ganjil dan median data genap. Untuk median data ganjil, kita hitung dulu datanya itu ganjil apa genap ya. Untuk ganjilnya itu adalah rumusnya median sama dengan XN tambah 1. Jadi N-nya ditambah 1. Jadi data ke N tak ke berapa ditambahin 1/2 ya. Untuk data genapnya adalah XN per 2. Jadi untuk data XN dibagi 2 ditambah XN per 2 ditambah 1/2. Kalian bisa lihat sendiri data ininya, rumusnya. Nah, kita contoh soal ini dulu. Kita untuk lebih memahaminya kita masuk di contoh soal aja ya. Tentukan median dari data. Nah, ini 7889379579556. Nah, jadi kita nilai dulu. Kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil itu adalah pertama berapa? 3 ini ya. 3, 4, 3-nya ada 1. 4-nya ada 1. 5-nya ada berapa ini? 1, 2, 5-nya ada 2. 6-nya ada 1, 2, ada 2. 7-nya ada 1, 2, 3, ada 3. 1, 2, 3. 8-nya ada 2. 9-nya ada 2, 1, 2. Nah, jadi sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita lihat ini ada berapa datanya ini, genap apa ganjil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ternyata didapati bahwa datanya itu jumlahnya ada 13. Berarti ganjil ya. Maka N-nya adalah 13. Berarti ganjil. Nah, jadi kita pakai rumus yang ganjil. Nah, rumus yang ganjil adalah yang ini. Ya, ini rumus yang ganjil. Nah, jadi rumus yang ganjil adalah kita tulis XN tambah 1/2. N-nya ini tadi berapa? 13 ya. Berarti
13 tambah 1 dibagi 2. 13 tambah 1 14 dibagi 2 adalah 7. Jadi X ke 7. Jadi median data tersebut adalah data yang ke-7. Nah, data yang ke-7 berapa? Mana ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti ini nilai mediannya. Ya, berarti adalah nilai mediannya adalah 7. Data yang ke-7 dan nilainya adalah 7. Oke, kita masuk ke contoh yang berikutnya. Nah, ini untuk yang datanya genap ya. Kita perhatikan. Di sini tentukan median dari data 6, 3, 9, 7, 1, 2, 5, 7, 8, 10. Nah, kita urutkan dulu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Pertama adalah 1, ada 1, 2 ada 1, 3 juga ada 1 ya. 5 ada 1. 5 ada 1. 6 ada 4 di sini? Enggak ada ya. Berarti langsung 5 tadi ya. 6 ada 1, 7 ada 2, 8 ada 1, 9 ada 1, 10 juga ada 1. Berarti pas ini sudah ya. Nah, kita lihat jumlahnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada datanya ada 10. Berarti di 10 itu genap apa ganjil? Genap ya. Nah, data genap. Nah, jadi kita pakai rumus yang ini. Ya. N-nya tadi adalah 10. Jadi X 10 per 2 ditambah X 10 per 2 ditambah 1. 10 dibagi 2 adalah 5. Ya. 10 dibagi 2 adalah 5. Nah, di sini 10 dibagi 2 adalah 5 ditambah 1 berarti 6. Berarti data ke-5 ditambah data ke-6 dibagi 2. Nah, data ke-5 berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 6. Data kedua itu adalah data ke-5 itu adalah 6. Kita tulis 6 di sini. Data ke-6 itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah 7. Berarti kita tulis di sini. 6 ditambah 7 sama dengan 13 dibagi 2 sama dengan 6,5. Jadi mediannya adalah 6,5. Nah, modus. Kita masuk di yang ketiga adalah modus. Nilai yang sering muncul. Jadi modus itu nilai yang sering muncul. Nah, pengertiannya adalah modus adalah nilai atau kelas yang menunjukkan data paling sering muncul dari kelompok data. Modus menunjukkan nilai atau kelas dengan frekuensi paling tertinggi. Jadi jumlahnya paling banyak tuh. Nah, modus dinotasikan dengan mod. Nah, modus data tunggal. Nah, langsung dimasuk di contoh soal aja ya untuk lebih memahaminya. Tentukan modus dari 5, 4, 7, 9, 2, 1, 5, 3, 5, 7, 10. Nah, dari sini kalian tinggal lihat saja data mana yang sering muncul, yang paling banyak muncul. Kita lihat, kita hitung. Pertama 5. 5 ini berapa kali muncul? 1, 2, 3. 3 kali ya. Habis itu 4. 4 berapa kali muncul? 1. 1 kali aja ya. 7 berapa kali muncul? 1, 2. Ada 2 kali muncul 7. 9 hanya 1 kali ya. 2 hanya 1 kali. 1 hanya 1 kali. 5 tadi ini sudah 3 kali ya. 3 1 kali juga. 7 tadi sudah. 10 1 kali. Jadi yang sering banyak muncul adalah 5 ya. Ada 3 kali. 1, 2, 3. Jadi nilai modus dari data di atas adalah 5. Karena nilai 5 adalah nilai yang paling sering muncul, yaitu sebanyak 3 kali.